Baik, Profesor Sutopo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya diperkenalkan oleh murid saya, Mbak Santi, Mas Yoko, dengan lembaga pendidikan yang insya Allah luar biasa. Trans Science, ya, pesantren Trans Science. Terus terang, Ustadz Agus, saya baru mendengar ada ini itu ketika oleh Mas Yoko. Oh, mboten diceritani Bu Eni. Belum. Oh. Ya, belum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz Agus ini kalau di UM sudah sangat jadi keluarga sendiri gitu ya. Beliau sering kali ada kuliah umum di UM, beliaunya karena fisikawan yang sangat santri gitu ya. Alhamdulillah, barakallah Pak Agus. Amin. Pesantrennya terus berkembang pesat. Alhamdulillah, saya senang mendengar melihat ini. Oke. Nah, terus semula waktu itu ya saya itu kan sering susah untuk janji bisa menepati gitu ya. Karena saya selalu tidak tahu ternyata apa yang terjadi di kemudian hari gitu, Agus ya. Maka sebenarnya saat itu saya juga agak berat untuk menyanggupi begitu, tapi karena ditangisi oleh murid saya ya, dikasih tahu ini inisiatornya Ustadz Agus, Pak. Wah, Ustadz Agus, oke lah. Mudah-mudahan kehadiran saya bersama hari ini mudah-mudahan merupakan awal kedekatan saya dengan Trans Science. Amin. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti perkembangannya, bisa ikut berkontribusi. Amin, insyaallah. Amin. Judulnya memang sangat menarik ya. Saya diminta untuk bicara pendidikan sains modern. Sebenarnya sains ya dulu ya begitu itu Prof. Agus ya. Ya. Cuma cita-cita para guru yang mengerti sains, ya, cita-cita guru fisika yang fisika betul seperti Prof. Agus begitu ya. Mungkin juga cita-cita para guru kimia semacam almarhumah Prof. Effendi begitu. Mungkin melihat yang terjadi di sekolah kita itu masih jauh dari yang diharapkan. Jadi mungkin yang disebut dengan modern di sini nanti konotasinya adalah berbeda dengan praktek sehari-hari yang Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Nah, saya sadar betul sebagai orang LPTK yang salah satu tugas pokoknya adalah menyiapkan para guru sains. Saya khususnya di bidang fisika. Kalau yang ada di luar sana, guru-guru fisika mengajarkan fisika dengan begitu menyeramkan, sehingga semua murid itu terkesan fisika itu susah, fisika itu rumus-rumus yang banyak harus dihafalkan, menghitungnya selalu rumit, ya, sehingga dan yang dibahas di kelas itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ya. Nah, mungkin judul tema kita hari ini pembelajaran fisika atau sains modern adalah untuk mereformasi aja lagi. Mungkin lebih bagus disebut merefresh kembali. Sebenarnya pembelajaran sains itu kemana toh maunya? Ya itu. Oke, perkenalkan saya sedikit presentasi. Nah ini tadi dikenal pada
apa tadi ya? Sebentar. Salah. Belum sini. Oke. Oke. Pembelajaran sains modern arahnya menumbuh kembangkan kecakapan abad 21. Ya, supaya kelihatan modernnya dilabeli abad 21 ya. Nah, critical thinking, creativity, collaboration, communication yang sudah banyak disampaikan oleh Bu Lutfia tadi, ya itu untuk konteks kekinian ya. Tapi sebenarnya pelajaran sains sendiri khususnya fisika sejak dulu yang membidik critical thinking, problem solving, creativity. Collaboration dan communication itu ya di dunia para ilmuwan itu memang yang terjadi. Ya, tanpa kolaborasi antar ilmuwan itu ilmu tidak berkembang. Tanpa komunikasi yang baik antara ilmuwan senior dengan junior juga ilmu tidak berkembang. Nah, tapi dalam konteks pembelajaran menurut saya utamanya fisika ya, critical thinking dan creativity itu bidikan yang mestinya kita tempatkan paling utama. Collaboration, communication itu mungkin dalam konteks pembelajaran fisika lebih berkait dengan manajemen pengelolaan kelas. Ya. Collaboration, bagaimana melatih siswa untuk bekerjasama dengan kelompok, bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, ya, dan sebagainya, itu lebih pada pengelolaan kelas, ya, pengelolaan pembelajaran. Nah, communication memang masih juga masuk dalam bidang fisikanya, ya. Kita perlu melatih siswa berkomunikasi dengan efektif dan persuasif. Ya. Efektif artinya semua ide yang dipikirkan itu bisa tersampaikan sampai audiens dengan pemahaman yang baik. Nah, persuasif itu artinya bahwa audiens itu bisa menyetujui, bisa merespon juga apa yang kita sampaikan. Nah, oke. Nah, critical thinking di fisika utamanya itu memang sangat pokok ya. Oke, kreativitas itu kita tahu semua teman-teman fisika. Mohon maaf ya, teman yang biologi, kimia, mungkin saya tidak begitu tahu ilmu biologi dan kimia, maka referensi saya lebih banyak pada fisika. Nah, kreativitas di fisika itu sangat dituntut tinggi, itu sangat tinggi. Sebagai contoh, ilmu fisika yang kita ajarkan di sekolah sejak di SMP dan nanti didalami lagi di SMA, yang sudah utuh adalah mekanika. Di sana ada 3 hukum utama yang kita gunakan sebagai alat, yaitu hukum 1, 2, dan 3. Kemudian plus kecakapan kita, kepekaan kita terhadap kinematika, maka dua kelompok tadi alat tadi digabung sudah bisa menyelesaikan segala hal ya. Maksud saya bisa menjelaskan segala fenomena gerak di kehidupan sehari-hari, tentu saja yang masih bisa dimodelkan dengan partikel, yaitu bendanya masih bergerak dengan berpindah saja. Tidak bercampur rotasi, tidak bercampur perubahan bentuk dan sebagainya. Karena kalau dari sana, maka ilmu mekanika Newton yang model partikel itu harus sedikit dimodifikasi. Artinya apa? Artinya fisika merupakan lahan yang sangat luar biasa untuk melatih siswa berpikir kreatif. Karena hanya dengan sedikit alat, ya, hukum Newton 1, 2, 3 itu kalau diperas lagi, hanya tinggal 2 dan 3. Karena satunya, kalau 2 sudah yakin kita berlaku apa itu hukum kedua, kalau kita yakin bahwa kerangka acuan yang kita pakai sudah sah, itu hukum 1 bisa ditinggalkan. Nah, maka bisa kita bayangkan ya, dengan hanya 2 hukum bisa digunakan untuk memecahkan banyak hal. Maka kreativitas di situ sangat dituntut tinggi. Oke. Critical thinking di sini. Ini pengalaman saya berkomunikasi, berhubungan dengan berbagai murid S1 baru,
S2 yang sudah mau lulus, ya, S3 baru, sekarang kami punya S3, itu agak unik pemikiran anak-anak itu. Kalau dikasih soal yang jawabannya hitungan, itu teknik ngerjakannya plug and chuck. Kayak tadi yang disebut katanya tidak literasi tadi ya. Jadi angka-angka digabung-gabung, apa yang ketemu, kuncinya ada, ya sudah selesai. Nah, rumus baru digunakan ketika mengerjakan soal hitungan. Tetapi ketika bekerja dengan soal konsep, itu ilmu fisikanya nggak dipakai. Lebih mengandalkan kepada intuisi sehari-hari yang itu intuisi sehari-hari itu hanya benar biasanya pada konteks yang sangat terbatas, tapi digunakan dalam konteks yang tidak semestinya. Sebagai contoh ini, sebagai contoh, ini yang sangat terkenal ini ya. Pak Hakim tadi ketawa melihat ini ya, ada soal ini. Mungkin semua Mbak Santi masih ingat nggak soal ini ya? Oke ya. Nah, diagram berikut mendeskripsikan posisi sebuah benda ketika dimasukkan dalam 3 jajah yang berbeda. Oke, bendanya sama dimasukkan jaran 1, 2, dan 3. Keadaannya pertama seperti itu, kedua seperti itu, ketiga tenggelam. Pertanyaannya, perbandingan besarnya gaya angkat berikut bagaimana? Nah, kalau sudah sini pada umumnya, semua siswa, guru-guru kita juga sebagian besar begitu, jawabnya dominan di A. Nah, ini gaya angkatnya lebih besar dibandingkan ini, dibandingkan ini. Reasoningnya nanti sudah tidak lagi menggunakan fisika, tapi pengalaman empirik sehari-hari. Bahwa ini ada yang berkaitan begini. Kalau kita ada di dalam kolam, kemudian mengangkat benda ke atas, maka semakin besar kita mengangkat, maka benda itu akan sampai di atas. Kalau kita mengangkatnya hanya kecil saja, sedikit saja, maka dia masih di bawah. Nah, itu kan tidak pakai fisika juga. Oke, dan sebagainya. Nah, itu problem kita. Nah, sekarang terkait dengan tadi, karena sangat singkat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyiapkan tadi, seperti di prolognya tadi, Mbak Santi tadi menyampaikan, bagaimana menyiapkan anak-anak, khususnya para santri di Sains, ya, nanti menjadi ilmuwan, ya, nah, menjadi ilmuwan, menjadi nanti generasi berikut yang melek sains dengan sesungguhnya, itu kayak apa? Nah, maka saya mencoba merujuk pada satu dokumennya Amerika, yaitu Framework K-12 Next Science Generation Standard, ya. Oke, itu yang disebut dengan Framework K-12 itu Science Education. Oke, di sana disampaikan strategi besar untuk membuat siswa Amerika melek sains, yaitu mengkombinasikan 3 aspek. Yang pertama, scientific and engineering practices. Yang kedua, cross-cutting concept. Kemudian penguasaan core idea di masing-masing bidang sains itu. Oke. Mohon maaf. Oke. Nah, pada umumnya kita itu mengajar sains itu lebih fokus pada di sini. Penguasaan konsep fundamental tiap mata pelajaran. Fisika juga gitu, fisik biologi juga gitu, dan sebagainya. Nah, ini mengajari konten itu mesti akan apa namanya ya, ketinggalan dengan waktu ya. Ada tidak tahan lama, tidak transferable. Nah, maka disarankan sekali untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan yang biasa dikembangkan oleh ilmuwan dan engineer yang dinamai dengan scientific and engineering practices. Selain itu juga menguasai konsep-konsep cross-cutting antar bidang sains, antar fisika, kimia, biologi, earth sciences ya, dan bukan engineering. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin nanti kita akan ke sini saja. Oke, nah ini Bapak, Ibu ada
Sekian scientific and engineering practices. Pertama, asking question untuk for science and defining problem for engineering. Oke, asking question. Nanti sedikit developing and using model, planning and carried investigation, analyzing and interpreting data, using mathematics and computational thinking, constructing explanation, engaging in argument from evidence, obtaining evaluation, communicating idea, information. Kalau ini kita tumbuh kembangkan terus di dalam setiap pembelajaran, Bapak Ibu, maka 4C tadi sudah otomatis akan terkembangkan. Nah, karena kita tidak juga, utamanya di tingkat SMA, SMP sampai SMA, kita tidak boleh mengungkung anak-anak kita ke depan untuk menjadi fisikawan, ke depan untuk menjadi ilmuwan chemistry, matematik, dan sebagainya. Tidak mungkin itu kita punya cita-cita semacam itu. Maka penguasaan kepada konsep-konsep yang general, yang ada di semua cabang sains yang digunakan di sana, itu juga penting. Nah, di antara cross-cutting konsep yang dikembangkan adalah berpikir tentang pola, ya. Mengenali adanya cause and effect mekanisme. Nah, ini juga nanti berargumentasi sangat bagus itu di dunia pesantren tadi ya, bagus ya. Kita perlu mengembangkan pengenalan berpikir siswa. Nah, siswa itu biasanya suka berpikir tentang alam itu dengan metaforik, memperlakukan perilaku manusia pada benda-benda. Contoh misalkan di biologi itu ada tumbuhan itu kalau misalkan kita taruh di teras begitu kan, dan di sebelah teras itu cahaya banyak itu kan akan tumbuh menuju ke sana ya, menuju tempat cahaya matahari. Ada gerak fotonasti itu ya kalau nggak salah di biologi, mohon maaf. Nah, kalau kita tanya pada siswa, ngapain itu begitu gerakannya, pertumbuhannya? Ya, mungkin saya jawabnya karena dia ingin mencari matahari. Nah ya, jadi itu memperlakukan sifat manusia personal itu untuk benda-benda. Mungkin juga misalkan ini pohon pisang kalau ditebang belum berbuah, ditebang itu tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi. Tapi kalau sudah berbuah dan ditebang itu tidak tumbuh lagi. Ngapain ya kira-kira? Oh, ini seperti manusia ini. Pisang pun juga harus mati. Tidak akan mati sebelum meninggalkan yang berguna bagi umat, misalkan begitu ya, semacam itu. Nah, yang diinginkan di dalam belajar sains adalah berpikir menggunakan cause and effect mechanism, mechanistic reasoning istilahnya ya, kayak di psikologi. Nah, berikutnya saya akan singkat elaborasi sedikit asking question dan sebagainya tadi ya, singkat saja. Mohon maaf, ini saya copy aja dari dokumen National Research Council ya, sehingga saya tidak sempat menerjemahkan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Kita ambil nuansanya saja. Asking question. Science begins with the question about the phenomena. And seek to develop theories that can provide explanatory answer to such question. Menanya tadi disinggung oleh Bu Lutfia ya. Kita kuliah pelajaran di SMA, SMP, SMA itu mengembangkan 5M. Yang satunya menanya. Tapi supaya kita nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan 5M menjadi yang lebih bagus ya. Lebih berorientasi pada masa depan murid kita, menjadi sosok ilmuwan, itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak apa toh yang kita dorong untuk tumbuh dan berkembang di dalam kelas sains kita. Nah, a basic practice of scientists is formulating empirically answerable question.
Okay, establishing what is already known and determining what question have yet to be satisfactory answer. Itu sumber-sumber pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kita kembangkan di dalam kelas sains itu kan pertanyaan karena muridnya bingung penjelasan gurunya. Nah, tadi saya nggak paham Bu, itu apa? Nah, bukan. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu, tapi pertanyaan-pertanyaan mengapa begitu? Bukankah ini begini? Nah ya, oke. Juga pertanyaan. Mohon maaf, Profesor. Habis. Halo. Halo, Ya, Mbak Santi. mohon maaf, Prof. 3 menit lagi ya, Prof ya. Oke, makasih ya sudah. Mohon maaf. Ya. Oke, nah itu asing question dan seterusnya. Developing and using models. Oke. Jadi nanti di fisika utamanya Bapak Ibu model itu menjelaskan itu berupa pertanyaan persamaan matematika. Maka bekerja dengan matematika itu memang hal yang tidak terpisahkan di dalam belajar fisika. Bukan berarti nanti fisika itu kumpulan rumus-rumus, itu juga penting untuk kita pahami. Oke, model itu untuk menjelaskan. Oke, kalau gitu, nah ini planning out investigation, ya, major practice of scientists is planning and carrying out systematic investigation. Oke, termasuk di dalamnya di sana mungkin memerlukan adanya pengkontrolan variabel dan sebagainya. Oke, implikasinya di kelas praktek investigation di mana siswa harus merancang dan melakukan penyelidikan, mengambil data. Sebaiknya kita hindari metode cook, ya, apa itu? Resep. Jadi gurunya sudah membuatkan tahapan sangat rigid. Ya, siswa tinggal menjalankan kayak resep masak itu tidak akan menuju ke sini, ya tentunya. Oke, analyzing and interpreting data. Oke, zaman sekarang itu sudah sangat memungkinkan siswa kita ajak berlatih untuk menggunakan pengolah data, spreadsheet dan sebagainya, ya, untuk membuat tabel, menjadi grafik, menjadi persamaan, mencari data-data yang outlier, mencelat, ya, dan sebagainya, itu juga penting menggunakan sana. Oke, using mathematics and computational thinking. Mathematic thinking, ya, itu memang yang sangat kita kembangkan di dalam fisika. Nah, penggunaan bahasa matematika itu seringkali bisa menuntun perasaan, intuisi yang seringkali tidak jelas, ya. Ya, maka sangat penting matematika karena itu merasionalkan perasaan itu, ya, dituntun begitu. Tapi menggunakan matematika tanpa pemahaman juga akan sering menyesatkan. Contoh yang pengalaman saya yang tentang ini adalah rumusan yang sangat terkenal di perlambatan gelombang. Ada lambda kali F sama dengan V. Ya, V sama dengan lambda kali F. Itu kalau tidak dipahami latar belakang rumusan itu, maka banyak siswa akan berpikir, oh, kecepatan V itu bergantung kepada panjang gelombang dan frekuensi. Tentu ini salah, ya. Oke, constructing explanation, membangun penjelasan. Ini critical thinking-nya sangat-sangat diperlukan. Oke. Penjelasannya harus didasarkan pada evidence yang cukup. Oke, engaging and from evidence, oke, juga mirip dengan penjelasan tadi. Kalau penjelasan tadi nuansanya nanti juga mengevaluasi kalau ada dua penjelasan yang sama-sama benar, mana yang dipilih, ya, mana yang harus kita pilih yang lebih baik, gitu. Terusnya, oke, communication. Profesor. Terima kasih. Kami interupsi lagi karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih Mbak Santi, Ustazah Santi. Ya, Profesor Sutopo, mohon berkenan terus bergabung. Oke, ya saya harus keluar dulu dari screen ya sebenarnya. Stop, biar lebih nyaman. Oke. Monggo, Ustaz Santi, mohon maaf. Ya. Kepada Profesor Sutopo, yang pertama dari Bagus Dwi Jaya. Beliau di Ketapang, Kalimantan Barat.
Jadi penguasaan konsep sangat penting bagi setiap siswa, begitu ya Prof ya. Utamanya penguasaan konsep sains dalam memahami permasalahan kehidupan. Dan pertanyaan dari Pak Bagus adalah bagaimana guru bisa menekankan penguasaan konsep siswa dengan cara yang lebih baik. Jadi ini langsung praktisnya bagaimana begitu. Monggo Profesor Sutopo, nanti juga akan ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Ibu Wilhelmina Cameo. Ini biasanya kita panggilnya Wena, beliau dari Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT. Ya, beliau angkatan kami Prof, mahasiswa gitu. profesor, dan sekarang mengabdi di Nusa Cendana, Kupang. Jadi Wena, di sini Ibu Wena masih menemukan banyak guru yang mengalami miskonsepsi. Kemudian bagaimana menurut Profesor solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Jadi ini adalah tips-tips dari dosen untuk guru atau mahasiswanya begitu Prof. Monggo Profesor, dipersilahkan kembali. Terima kasih Bu Santi, Pak Bagus, Bu Wena, terima kasih pertanyaannya. Penguasaan konsep sangat penting, iya. Tapi sekali lagi bukan konsepnya sendiri sebenarnya yang kita tekankan di dalam dunia ini ya, di dalam pembelajaran itu, tetapi bagaimana siswa menggunakan dasar di dalam berpikir, itu yang lebih penting. Ya betul ya, Pak. Jadi benalar di dalam sains itu kan menggunakan prinsip-prinsip sains. Nah, maka ini critical thinking-nya adalah bagaimana siswa itu taat asas menggunakan ide sains yang relevan di dalam memecahkan persoalan. Itu. Nah, khusus dalam fisika, pada umumnya siswa tadi ya, kecenderungan umum siswa mempelajari fisika itu menghafalkan rumus dan menggunakan rumus itu untuk memecahkan soal-soal. Nah, seringkali cara siswa berpikir adalah mengidentifikasi variabel saja. Ya, ada yang nuansa kecepatan, oh langsung tulis V berapa. Kemudian ada nuansa jarak, misalkan jarak berapa. Terus pertanyaannya apa misalkan? Ya biasanya langsung mencari rumus yang menghubungkan variabel-variabel itu. Nah, berpikir begitu itu hanya namanya ya plug and chuck ya, plug and chuck gitu ya. Comot gas gitu ya. Fisikanya nggak pernah dipikirkan. Nah, gimana supaya siswa bisa memahami fisika menggunakan rumus itu penuh makna? Maka pertama, asal muasal rumus perlu dipikirkan ya. Jadi ini saya mungkin mengelaborasi makna kreativitas dalam fisika. Oke, yang paling sederhana semua kita mengajarkan tentang gerak. Pengalaman sehari-hari siswa memahami gerak itu suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap waktu. Nyatanya itu ya. Coba dari situ bagaimana kita membuat formulasi model matematik untuk mendeskripsikan gerak. Nah, maka langkah pertama di sini ada kata-kata yang berubah terhadap waktu. Berarti waktu satu besaran penting. Posisinya berubah. Oh berarti posisi ini hal yang penting di dalam mendeskripsikan gerak. Maka proyek berikutnya untuk mendeskripsikan gerak adalah menentukan hubungan dari posisi dari waktu ke waktu. Matematikanya nanti misalkan ke dimensi XT kayak apa. Nah, dan seterusnya. Nah, benda berpindah. Apa yang maksud berpindah? Itu dari sini ke situ. Nah, sini tadi posisi awal, situ posisi akhir. Ayo di matematika kan. Ya. Oh, berarti perpindahan. Nanti definisi operasional kita mengukur adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, dan seterusnya. Model gerak yang paling sederhana itu perpindahannya ajak dalam waktu tertentu, pindahnya sama. Oh, berarti bahasa matematikanya, mathematical thinking-nya tadi, perpindahan dalam konteks yang itu, kita bisa modelkan berbanding dengan waktu. Nah, faktor kesebandingannya nanti dinamai kecepatan. Dan terusnya. Nah,
Jadi maksud saya idenya adalah ayo matematikanya itu dibangun bersama-sama ya. Jangan nak gerak itu ada dua macam, GLB, GLBB. GLB begini rumusnya, GLBB begini rumusnya, ini contoh soalnya. Itu tidak akan membawa siswa paham tentang apa yang dipelajari. Oke, mungkin itu ya. Nah, bagaimana mengatasi miskonsepsi? Nah, miskonsepsi itu yang punya tidak merasa miskonsepsi, itu masalah besarnya ya. Itu. Jadi hanya dengan berpikir reflektif ya, melihat konsistensi satu pemikiran dengan pemikiran lain. Itulah seorang bisa mengoreksi apakah ilmunya koheren. Logikanya gampang nanti. Kalau ada dua pandangan dan dua pandangan itu menghasilkan untuk menjelaskan suatu fenomena dan menghasilkan penjelasan yang berbeda, ya, maka bisa dipastikan tidak ada yang salah satu salah. Ya. Nah, berpikir menentukan salah satu yang salah, kemudian memilih mana yang benar, itu sebenarnya adalah di dalam apa tadi 8 praktisis tadi yang dinamai dengan developing explanation. Jadi kalau kita membuat penjelasan yang dalam hal khusus bisa menjelaskan semua, ya. Tapi di dalam tema yang lebih lain, di konteks lain, penjelasan A bisa, penjelasan B tidak bisa. Nah, mana dua penjelasan tadi yang kita pilih? Ya, yang kita pilih yang paling powerful, artinya bisa menjelaskan fenomena yang lebih luas, ya, konsisten, tidak bertentangan dengan yang lain. Begitulah. Nah, memang untuk mengenali seseorang mengalami miskonsepsi, itu yang paling efektif adalah berinteraksi dengan komunitas. Nah, jadi kalau guru-guru, kalau tadi Bu Wena itu mensinyalir teman-teman guru mengalami miskonsepsi, terus gimana nanti? Nah, maka ada wahana kolaborasi di MGMP, mungkin antar sekolah, MGMP di dalam sekolah, itu perlu digunakan. Dengan diskusi, ya, itu sangat mungkin menemukan perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, sangat mungkin dua-duanya salah, ya, tidak mungkin dua-duanya benar, misalkan itu ya. Mungkin itu bisa digunakan. Saya kira gitu ya. Nanti kita sambung lagi. Waktunya kan juga tidak begitu banyak. Mudah-mudahan bisa membantu. Pak Bagus, terima kasih. Bu Wena, terima kasih. Oke. Saya kembalikan Bu Santi. Monggo. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi karena sekali lagi Profesor Sutopo juga harus meninggalkan webinar terlebih dahulu. Tanpa saya mengulangi atau merisum, saya kira penjelasan beliau sudah menjawab pertanyaan dari Pak Bagus dan Ibu Wena. Kami mohonkan kepada Profesor Sutopo untuk berkenan menyampaikan closing statement sebelum meninggalkan acara. Dipersilahkan. Terima kasih. Tadi di slide terakhir saya adalah selamat berjuang untuk Trans Science, ya. Semoga terus berkibar, ya, membuat santri-santri kita menjadi santri-santri yang ilmuwan. Amin. Ya, sejarah menunjukkan bahwa dulu orang-orang Muslim itu sangat hebat ilmunya. Mudah-mudahan dari Trans Science menumbuhkan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Kita terima kasih.